dengan mendiskusikan algoritma dasar dari K-means. Jadi andaikan kita punya n buah objek yang kita tuliskan dalam notasi O1, O2 sampai On, tentu saja O1, O2 sampai UN ini adalah pengamatan yang sifatnya multivariate. Jadi lebih dari satu variabel. Kemudian N2 objek itu akan kita kelompokkan, akan kita gerombolkan atau klasterkan ke dalam buah klaster, di mana pusat dari klaster itu kita rotasikan sebagai C1 sampai dengan CK. Ini sentroid atau pusat dari klasternya, dan sebagai catatan K ini umumnya akan jauh lebih kecil daripada N. Jadi kalau misalkan kita punya 100 objek, barangkali kita akan mengkelompokkan ke dalam tempat atau 4 atau 5 atau 6 klaster saja. Algoritma dasar dari K-means kira-kira seperti ini. Jadi kita mulai dengan tentukan secara acak titik koordinat dari sentroid C1 sampai CK. Kemudian kita hitung jarak dari setiap objek I ke kelas terkecil. Lalu masukkan objek yang ke I itu akan kita masukkan ke klaster yang memiliki jarak paling kecil. Dan setelah itu semua dimasukkan, maka kemudian kita perbarui dengan koordinat sentroid yang tidak lain adalah rata-rata dari semua objek yang ada pada klaster tersebut. Proses nomor 2, 3, dan 4 kita ulang berkali-kali sampai tidak ada perubahan. Sebagai ilustrasi, kita akan bekerja dengan misalnya ada 11 objek, kemudian ada 2 variabel yang diamati dalam setiap objek itu, dan kalau kita gambarkan posisi dari 11 objek itu seperti ini. Jadi titik-titiknya revaria berusia, dan income dan gambarnya akan seperti ini. Yang sebelah kanan itu usia lebih tua dibandingkan sebelah kiri, sementara income yang di atas lebih tinggi dibandingkan dengan yang di bawah. Kemudian kita ingin mengelompokkan amatan ini atau objek 11 objek ini ke dalam 3 buah kelompok, 3 buah klaster. Sebut saja nanti kita beri warna merah, biru, dan orange. Langkah pertama, kita harus tentukan secara acak koordinat sentroid. Jadi misalnya ini adalah 3 buah sentroid yang dihasilkan biru, merah, dan orange, dan kita tentukan secara acak saja. Kemudian kita hitung jarak dari setiap objek ke setiap sentroid. Sebagai contoh, kita akan bekerja dengan objek yang ini dulu. Jadi objek ini kalau kita cari jaraknya yang ke orange itu adalah sebesar sekian, kemudian ke yang biru, ke biru ini, dan yang ke merah ini. Kalau kita bisa lihat bahwa objek ini lebih dekat ke yang orange, sehingga di langkah ketiga maka kita masukkan objek tersebut ke dalam kelompok orange. Jadi ini hasilnya. Dan ini kita lakukan untuk semua titik-titik objek kita. Yang kalau kita lakukan, yang akan diperoleh.
Jadi yang dekat dengan biru maka akan dikelompokkan ke biru, yang dekat dengan merah akan dikelompokkan ke warna merah. Tahap selanjutnya adalah kita perbarui koordinat dari sentroid. Jadi dilihat misalnya yang biru itu anggotanya dua biru ini, maka nanti sentroidnya itu akan ada di tengah-tengah dari biru ini. Jadi barangkali kira-kira di sini yang biru. Jadi demikian juga dengan yang merah dan dengan yang orange. Jadi kalau kita lakukan, kita akan dapat oranye akan pindah sedikit ke sini, yang merah akan bergeser ke kanan, dan yang biru tidak akan bergeser ke bawah. Dan ini adalah konfigurasi dari iterasi pertama. Jadi lengkap tadi tahapan 1 sampai tahapan 4 tadi. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi langkah-langkah 2, 3, dan 4 tadi kita ulang, yaitu kita hitung lagi jarak setiap objek ke sentroid, kemudian kita masukkan ke yang terdekat, kita perbarui lagi sentroidnya. Perhatikan misalnya objek yang kita beri tanda ini adalah lebih dekat ke sentroid dari klaster biru, sehingga objek ini akan dimasukkan ke yang biru. Sementara objek yang lain relatif tidak berubah, karena yang di bagian kiri atas misalnya tetap lebih dekat ke orange. Demikian juga yang merah tidak ada perubahan, hanya titik ini saja yang berubah jadi biru. Karena itu, maka sentroid yang biru akan bergeser ke bawah sedikit, karena rata-rata dari 3 yang biru itu ya, dan ini kemudian adalah konfigurasi dari iterasi yang kedua. Prosesnya akan berjalan terus. Jadi berikutnya adalah 2 objek yang berwarna merah yang di bawah ini selanjutnya lebih dekat dengan yang biru dibandingkan ke sentroid yang merah. Jadi ini kalau kita bandingkan, ini cenderung lebih dekat ke sini dibandingkan ke sini. Makanya 2 yang warna merah kemudian akan masukkan ke dalam kelompok biru. Karena itu kemudian sentroid dari yang biru sedikit bergeser ke bawah, karena sebagian besar adanya di sebelah bawah, ada satu yang di atas yang biru, dan yang merah ini akan bergeser ke kiri, karena yang merah sekarang anggotanya cuma 3, yang di kiri itu saja. Kemudian ini adalah konfigurasi dari iterasi yang ketiga. Di iterasi berikutnya kita bisa melihat bahwa yang di atas itu, yang biru di atas itu dekat dengan yang orange. Karena itu objek ini lebih dekat ke klaster O-nya, maka ini akan berubah menjadi oranye di iterasi yang ketiga ini. Nah, ini juga termasuk di iterasi yang keempat. Kemudian yang biru dan merah tidak ada perubahan, tetap seperti itu, karena yang biru anggotanya berkurang 1, sementara yang oranye anggotanya nambah 1 yang atas tadi, maka sentroidnya akan berubah. Yang oranye akan bergeser sedikit ke kanan,
Yang biru akan bergeser sedikit ke bawah. Dan ini adalah konfigurasi iterasi yang keempat, yang kalau kita lihat sudah tidak ada perubahan lagi. Jadi yang merah memang lebih dekat ke merah, yang biru lebih dekat ke biru, jadi tidak ada perubahan lagi. Maka ini menjadi iterasi terakhir. Dan ini adalah hasilnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.